Shalom dan salam sejahtera umat-umat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan merangkum pelajaran sekolah sahabat kita triwulan 2, pelajaran yang ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Sebelum kita merangkumnya, saya mengajak kita untuk berdoa memohonkan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapa yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami muji Engkau oleh karena kasih Tuhan. Dan kami akan merangkum pelajaran sekolah sahabat kami. Berikan kami pengertian dari sorga. Tuhan Roh Kudus mengurapi kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti akan pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan tuntunan Tuhan terhadap kami. Amin. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian kepada umatnya. Sejak awal, sejak Adam, dia mengadakan perjanjian dengan Adam dan Hawa. Kemudian dilanjutkan dengan Nuh. Dia juga mengadakan perjanjian, bahkan memberikan tanda pelangi. Dan kemudian dilanjutkan dengan Abraham. Dia juga mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan juga dengan bangsa Israel. Tuhan mengadakan perjanjian khusus. Tuhan mengadakan perjanjian dengan ingin mengingatkan umatnya bahwa Dia adalah Tuhan dan umatnya adalah umat-umat ciptaannya, dan Dia mengasihi umatnya, dan Dia menginginkan agar umatnya tersebut mengingat perjanjian yang diadakan antara Dia dengan umatnya. Oleh karenanya, Tuhan mengadakan sebuah tanda untuk perjanjian tersebut, supaya umatnya bisa selalu mengingat. Mari kita lihat sebagai ayat tema dari pelajaran 9 ini, dari Keluaran 19 ayat 5. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Di sana ada kata-kata turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Tuhan menginginkan umatnya menjadikan hari Sabat sebagai tanda dari perjanjian tersebut. Hari Sabat adalah tanda yang paling tepat, karena hari Sabat adalah tanda mingguan, dan kemudian memenuhi bisa menjadi tanda yang turun-temurun untuk menjadi pengingat. Bisa juga menjadi sebuah tanda untuk mengingat perjanjian yang kekal selamanya. Hari Sabat adalah tanda yang paling tepat untuk menjadi pengingat antara Tuhan, perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa hari Sabat itu adalah tanda khusus untuk orang Yahudi. Jadi tanda perjanjian antara Allah khusus dengan orang Yahudi. Tetapi apakah demikian? Kalau kita lihat, Sabat sudah ada sejak mulanya. Jadi kitab suci jelas menyatakan bahwa Sabat telah jauh ada sebelum orang Yahudi ada. Keluaran 20 ayat 11. Di sana ada kata-kata itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sebabnya menguduskan dan memberkati hari Sabat itu apa? Di awal dari Keluaran 20 ayat 11 dikatakan 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi alasan untuk memberkati, alasan Tuhan untuk berhenti dan memberkati hari Sabat dan menguduskannya adalah karena penciptaan yang berlangsung selama 6 hari. Kejadian 2 di sana dikatakan berhentilah ia pada hari ke-7. Jadi hari Sabat merujuk kepada hari ke-7 dari penciptaan dan merujuk kepada penciptaan. Jadi hari Sabat
sudah diawali jauh sebelum bangsa Yahudi, yaitu sejak penciptaan, sejak asal mula dunia ini. Kalau begitu, kita bisa pastikan bahwa hari Sabat bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang sebelum orang Israel atau sebelum ada orang Yahudi. Juga secara khusus Yesus ketika ada di dunia ini, dia juga mengatakan hal yang sama. Markus 2 ayat 27. Dia menegaskan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi dikatakan diadakan untuk manusia, artinya untuk seluruh umat manusia. Ayat itu menyiratkan manusia secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang Yahudi. Hari Sabat adalah tanda untuk seluruh umat manusia. Secara khusus juga Tuhan menunjukkan bagaimana untuk menyucikan hari Sabat. Dia memberikan contoh. Kalau kita ingat sebelum sampai pada perjanjian antara Tuhan dan Allah, pengesahan perjanjian antara Tuhan dan turunnya 10 hukum di Sinai. Kalau kita lihat di Keluaran 16 ayat 23, ada satu situasi di mana Tuhan mengingatkan juga mengenai hari Sabat sebagai hari perhentian. Keluaran 16 ayat 23 sana dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ini bercerita mengenai mana, roti mana. Pada hari biasa, hari pertama sampai hari kelima, jumlah mana yang diturunkan itu sama. Tetapi pada hari persiapan, pada hari ke-6, jumlahnya 2 kali lipat. Sebab pada hari ke-7 tidak ada mana yang turun. Jadi Tuhan mau menunjukkan bagaimana hidup dengan hari Sabat. Bahwa hari Sabat adalah hari perhentian. Di Keluaran 16 ayat 23 ada istilah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus. Kalau kita lihat di sana, situasi ini benar-benar merujuk pada pelembagaan Sabat sebagai hari perhentian. Mana tidak ada turun pada hari yang ke-7, berhenti. Jadi Tuhan mau menunjukkan atau memberikan contoh bukan saja kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga pada umat manusia, karena hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel, bahwa ada cara yang khusus di dalam menyucikan hari Sabat, hari perhentian penuh. Begitu juga kalau kita lihat penegasannya kembali, arti dari hari Sabat ini di Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dari ayat ini Sabat, kita bisa katakan ada 2 tanda Sabat di sana, atau arti Sabat. Yang pertama, Sabat adalah tanda perjanjian, dan tanda itu yang pertama menyiratkan penebusan mesianik. Jadi hari Sabat itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu keselamatan untuk umatnya. Jadi sebuah penebusan agar manusia berdosa bisa selamat. Yang kedua,
Secara tersirat di hari Sabat atau tanda Sabat itu, tanda perjanjian, juga menyiratkan akan kasih karunia Allah. Dan yang berikutnya, keselamatan itu penegasannya adalah oleh kasih karunia. Berikutnya, lebih dalam lagi. Di Keluaran 31 ayat 13. Di sana dikatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita highlight, di sana ada kata-kata, kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah yang pertama, konsep Sabat. Kalau kita lihat, konsep Sabat yang pertama adalah tanda pengetahuan. Kita mengetahui bahwa Tuhanlah Tuhan. Jadi itu konsep tanda Sabat sebagai tanda perjanjian adalah tanda pengetahuan, mengetahui siapa Tuhan kita. Kemudian di bagian terakhir dari ayat 13 itu juga disebutkan, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Berarti itu juga adalah tanda penyucian. Ada usaha Tuhan pada hari Sabat tersebut untuk menguduskan umatnya. Jadi ada dua tadi, konsep Sabat, tanda pengetahuan, tanda penyucian. Yang berikutnya, kalau kita lihat penekanan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat ada di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang pertama, kalau ada kata-kata ingatlah, maka berarti mengarahkan kita ke masa lalu. Ya, supaya kita mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan dalam kaitan mengenai hari Sabat, apa yang terjadi adalah kita akan mengingat penciptaan yang berlangsung selama 6 hari. Kemudian hari ke-7 adalah hari peristirahatan Tuhan. Dan itu merujuk kepada siapa yang menciptakan kita. Kita diciptakan oleh siapa. Dan itu merujuk kepada Tuhan sebagai pencipta. Jadi masa lalu kita harus mengingatkan kita melalui hari Sabat ini siapa pencipta kita. Kemudian bagian yang kedua ada kata-kata kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat berarti mengarahkan kita ke masa depan. Perintah untuk menguduskan atau memelihara berarti adalah perintah tindakan kita pada saat ini dan selanjutnya untuk menguduskan hari Sabat tersebut. Sehingga ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat mengingatkan kita masa lalu, siapa pencipta kita dan siapa kita, dan kemudian masa depan, apa yang akan terjadi kepada kita dan siapa yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu merujuk kepada Tuhan. Pencipta Tuhan dan penyelamat adalah Tuhan. Dan kita diselamatkan oleh pemberian kasih karunia dari Tuhan. Jadi hari Sabat adalah tanda kasih karunia. Bukan sekedar tanda perjanjian, tapi tanda kasih karunia Tuhan. Sabat sebagai kesimpulan, Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat ketika rencana keselamatan akan menjadi sempurna, dan Sabat menuju ke belakang pada penciptaan dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia. Itu menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru. Demikian pelajaran sekolah Sabat dari pelajaran ke-9, tanda perjanjian. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti akan pelajaran ini. Mari kita berdoa untuk menutup rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita ini. Bapa yang di sorga,
kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah membahas dan merangkum pelajaran sekolah Sabat ini, pelajaran yang ke-9. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan melalui rangkuman ini bisa menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan tersebut, untuk memahami bahwa hari Sabat adalah tanda perjanjian Tuhan, bukan untuk orang Israel saja, tetapi untuk seluruh manusia, untuk menjadi pengingat bagi kami siapa Tuhan kami dan siapa yang akan memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menghidupkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, apabila kita diberkati oleh karena pelajaran ini dan melalui channel ini, mohon dapat di like, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan berkati.